Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. الحمد لله, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Masyaallah. Pada pertemuan terakhir dari pembahasan kita tafsir Al-Quranul Karim, kita menyelesaikan tafsir surat At-Tin dan sekarang kita masuk surat Asy-Syarh. Surat Syarh ya. Baik. Asy-Syarh yang artinya kelapangan atau lapang dada. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita baca terjemahan dulu. Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Alladhi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dhikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja untuk urusan lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah lah engkau berharap. Yang pertama, di dalam surat ini Allah Azza wa Jalla memulai dengan kalimat alam nashrah laka sadrak. Alam di dalam bahasa Arab itu adalah pertanyaan istifham littaqrir. Pertanyaan tapi untuk mengingatkan sesuatu yang sudah terjadi. Jadi misalnya kalau di dalam bahasa Arab kita mengatakan bertanya kepada seseorang hal akalta, atau misalnya aakalta, kamu sudah makan, berarti kita belum tahu. Tapi kalau kita sudah tahu tapi orang ini pura-pura enggak tahu, kita sudah sebenarnya ini orang sudah makan. Cuman pura-pura belum makan supaya dapat lagi.
Pertanyaannya, alam ta'kul, bukankah engkau belum makan? Bukankah engkau sudah makan? Maka di sini Allah Azza wa Jalla mengingatkan nikmat besar yang Allah Azza wa Jalla berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syarhus sudur, lapang dada. Alam nashrah laka sadrak. Ada dua versi ulama dalam tafsir kalimat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Versi yang pertama, alam nashrah laka sadrak, yakni Allah Azza wa Jalla menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang selalu berlapang dada. Lapang dada ketika disinggung, lapang dada ketika tersinggung, lapang dada ketika disakiti, ketika dicemooh, ketika diejek, beliau selalu lapang dada. Makna lapang dada yang kedua, alam nashrah laka sadrak, yakni dibedahnya dada beliau saat akan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, dan ketika beliau masih kecil di dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Dan dua-dua makna ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan tidak ada yang salah. Intinya di sini pelajaran yang besar yang dapat kita ambil. Allah Azza wa Jalla mengingatkan akan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semua, salah satu nikmat yang paling besar yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad, dan ini juga bisa kita dapatkan, adalah lapang dada. Alam nashrah laka sadrak. Dan itu terbukti. Orang yang terbukti hidup selalu lapang dada, hidupnya sehat, hidupnya selalu senyum, hidupnya ramah, hidupnya kayak gak ada beban. Bandingkan dengan orang yang hidup baperan, sempit dada, tersinggungan, dendaman, terus kalau sudah dendam kesumat. Gimana coba? Bahkan kadang-kadang dia hadir di majelis taklim, sekali hadir habis itu sumpah sampai hari kiamat saya nggak mau hadir lagi sama ustadz itu. Kenapa? Nyinggung saya melulu taklimnya. Astagfirullahaladzim. Taklimnya apa? Dia yang tersinggung. Orang tersinggung itu kenapa? Berarti banyak dosa. Tersinggung itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian tambah dendam. Karakter dendam itu warisan siapa sih? Warisan iblis. Dulu kan moyangnya kita dengan moyangnya jin sama-sama diusir dari surga. Moyangnya kita Adam, moyangnya setan iblis. Sama-sama diusir dari surga karena dosa. Bedanya kalau dosanya ayah kita Adam rakus, dosanya iblis hasad dan sombong. Nyatanya kalau kita lihat di dunia ini, orang lebih gampang taubat dosanya orang yang rakus daripada orang hasad dan sombong. Orang rakus biasanya lebih gampang diobatin. Kalau nggak ada apa-apa, kalau sudah nggak punya apa-apa, ya mau apa lagi. Tapi kalau orang karakter hasad dan sombong, biasanya nggak punya apa-apa pun, yang penting sombong. Biar miskin asal sombong. Diusir dari surga karena masing-masing berdosa. Bedanya apa? Kalau ayah kita Adam alaihi salatu wassalam, waktu itu belum ada tata cara taubat, belum ada syariat taubat, maka Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Adam, wahai Adam, kamu mau taubat kepadaku, ini kalimatnya caranya taubat. Begitu Adam mendapatkan beberapa kalimat dari Allah Azza wa Jalla, tata cara taubat, maka Adam pun apa? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam dengan lapang dada, dia menerima kalimat-kalimat itu, dia pun taubat kepada Allah, dan Allah kembalikan ke surga bersama istrinya.
itu ayah kita. Tapi ayahnya setan, moyangnya jin, apa dia taubat? Enggak. Malah dia bersumpah karena dendamnya, saya akan sesatkan anak turunan Adam sampai hari kiamat. Makanya orang biasanya di masyarakat kita ini, kalau ada orang pendendam, orang penghasad, kalau sudah hasad dendam, orang biasanya mengatakan apa? Ini orang manusia apa jin sih? Ini orang manusia apa iblis? Kenapa? Ya itulah dari itu tadi. Ayah kita diusir dari surga karena dosa, tapi dia taubat. Itulah ajaran manusia yang benar. Moyangnya iblis, moyangnya jin, yaitu iblis, diusir dari surga, bukannya taubat, bukannya koreksi diri, malah dendam. Dendamnya kepada siapa? Gara-gara lu ini Adam. Padahal kan dia sendiri. Jadi orang itu kalau pendendam, kalau sempit dada, kalau penghasad, mesti mencari orang lain untuk disalahkan. Mesti mencari orang lain untuk disalahkan gara-gara dia itu. Contoh siapa? Habil sama Qabil, anaknya Adam. Padahal kan dua-duanya berkorban. Habil berkorban, Qabil berkorban. Tiba kok ternyata korbannya Habil diterima, Qabil nggak diterima. Urusan siapa? Kan urusan Allah. Tapi apa? Yang namanya orang kalau sempit dada, baperan, tersinggungan, dia mesti akan mencari orang lain. La'aqtulannak. Kata Qabil, wahai Habil, saya akan bunuh kamu. Kata Habil, urusan apa kamu bunuh saya? Kan urusan diterima sedekah itu kan urusan Allah, bukan saya. Bukan saya yang nyuruh Allah, ya Allah terima sedekah saya, jangan terima sedekahnya Qabil. Kita kan sama-sama korban. Allah menerima sedekah saya, menolak sedekah kamu, itu urusan Allah. Kenapa kamu dendam ke saya? Yang namanya juga orang kalau sudah hati pendendam dan hati pendengki dan penghasad pendendam, mesti dia mengatakan apa? Pokoknya, udah gak ada lagi udah. Masya Allah itu dia. Makanya salah satu nikmat Allah Azza wa Jalla yang paling besar di sini apa? Alam nashrah laka sadrak. Hidup dengan lapang dada. Sehat orang hidup lapang dada. Kadang-kadang kita mendengarkan omongan dari saudara kita, dari teman kita, nyelakit panas hati kita, jengkelin banget. Rasanya kita mau adu jotos itu. Rasanya udah pokoknya gak peduli mau masuk penjara, mau apa, pokoknya sekarang juga. Tapi coba, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar dua orang sahabat di dalam masjid perang mulut, kencang-kencangan sampai urat lehernya, salah satu mereka urat lehernya naik. Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil salah seorang sahabat, bisikan kepada mereka. Saya tahu ada satu kalimat, kalau seandainya mereka baca akan hilang itu amarah pertengkaran mereka. Maka sahabat ini datang, ada pesan dari Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kalian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, akan hilang itu amarah. Mereka pun membaca, hilang. Kenapa? Amarah itu kan setan. Ketika marah itu setan kesempatan. Karena aliran lalu lintas setan di dalam tubuh manusia itu adalah darah. Makanya orang marah naik darah. Kenapa? Bukan naik darah sebenarnya, naik setan itu. Darahnya dikuasai oleh syaitan. Alam nashrah laka sadrak. Hiduplah kita sebagai kaum muslimin, sebagai kaum muslimah dengan apa namanya? Lapang dada. Dengan lapang dada. Kalau kita mungkin mendengar dari omongan saudara kita menyakitkan hati, ya kita sadar. Karena apa? Kita tinggal di tengah-tengah orang hidup. Kalau tidak ingin pernah disakiti, tidak ingin pernah disinggung, ya tinggallah di tengah-tengah kuburan. Paling-paling kuntilanak malam-malam. Tapi kalau kita hidup dalam sosial bermasyarakat, wajar. Yang repot itu kadang-kadang orang kalau udah kecil hati. Ya, kalau sudah tersinggungan, ada lagi yang bahkan tipikal orang yang tersinggungan, dia tersinggungan tapi menyinggung orang gak punya perasaan.
Tidak boleh, kita menjaga perasaan orang, kita juga dijaga perasaan kita, tapi kita harus hidup lapang dada. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang selalu hidup lapang dada. Orang yang hidup lapang dada itu enggak banyak musuhnya dia. Kalaupun ada musuhnya paling orang-orang yang iri-iri aja. Tapi kalau orang yang hidup baper, tersinggungan, sempit dada, banyak musuhnya. Mintanya dihormati melulu, mintanya orang ngomong harus ekstra hati-hati ke dia, salah ngomong dikit tersinggung, kalau sudah tersinggung dendam, kalau sudah dendam kesumat, sampai ke liang kubur pun dibawa, na'udzubillah. Kemudian coba lihat ayat yang kedua ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, camkan ayat ini. Jadikan Al-Quran itu sebagai undang-undang dalam kehidupan kita, pedoman hidup kita, sebagai terapi ruqyah diri kita sendiri. Nggak usah menunggu tukang ruqyah. Ruqyah diri kita sendiri. Ruqyah dengan Al-Quran. Pada saat kita sempit dada, pada saat kita tersinggung dengan omongan orang, coba ingat ayat ini. Alam nashrah laka sadrak. Lalu apa hikmahnya kalau kita lapang dada? Wa wada'na 'anka wizrak. Kalau kita selalu hidup lapang dada, beban hidup itu ringan. Wa wada'na 'anka wizrak. Beban hidup itu ringan. Kenapa? Kita lapang dada. Yang ada orang-orang yang mencela kita, yang berusaha menjatuhkan kita, yang ada mereka sendiri yang kewalahan. Kadang-kadang kita mendengarkan omongan nyelekit kadang. Kadang-kadang kita mendengar, saya tahu ini orang sebenarnya nyinggung saya, nyindir saya. Masa bodoh amat, biarin aja. Untuk apa? Udah biarin. Kenapa? Barangkali ternyata di situ bukan hanya kita yang seperti itu. Kan itu husnudzan namanya. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Sampai dulu ada orang yang bolak-balik minta diruqyah. Ini di Tegal kejadian. Ada teman udah ngaji, minta diruqyah. Diruqyah oleh orang dia nggak mampan, diruqyah nggak mampan, diruqyah nggak mempan. Dibawalah ke tempat saya, sama mertuanya waktu itu, sama istrinya juga, minta diruqyah. Ciri-ciri orang yang kena jin dengan yang penuh problem, itu dari wajah, dari sorot matanya saja sudah kelihatan. Begitu dibawa ke tempat saya tanya, pandang matanya, nggak kedip. Kamu sehat? Sehat Ustaz, nggak ada apa-apa. Terus kenapa kamu diruqyah? Nggak tahu kenapa saya diruqyah. Udah, nggak ada ciri-ciri orang kena jin, nggak ada. Ciri-ciri kena jin orang ini nggak ada. Lagi pula saya tahu orangnya sehat. Mertuanya saya panggil, Pak, sini. Jujur, ada problem apa menantunya Bapak di rumah? Nggak ada apa-apa, Ustaz. Cerita jujur. Kelihatan mukanya muka penuh problem. Bukan muka orang kena jin. Cerita, itu cerita. Begini Ustaz, ini kan kena, dia kan dipercaya sama pabrik. Waktu itu pabrik pupuk tanaman, pabrik dipercaya. Bahkan dikasih inventarisnya mobil, dikasih pegangin, karena dia dalam penjualan baik, amanah, sampai dapat fee waktu itu 100 juta dari perusahaan. Tinggal tanda tangan. 100 juta cair. Begitu mau cair itu 100 juta, adiknya, kakaknya, iparnya datang ke pabrik. Jangan dicairkan dulu, ini punya hutang ke saya, punya hutang ke saya. Pada nagih hutang. Perusahaan gak mau urusan. Problem keluarga kalian, urusin keluarga kalian. Yang kerja di kami ini ya ini. Yang kerja ya dia. Saya gak mau tahu. Pokoknya tanda tangan dia cair nanti. Jangan Pak, kalau udah dicairkan nanti dia gak akan bayar ini. Tolong Pak, kalau memang mau ini cairkan sekian semuanya. Pusing amat manajer perusahaan. Urusan sendiri, batalin semua, hangus semuanya. Yaitu setannya Pak, 100 juta.
Coba kalau 100 juta itu cair kembali langsung sembuh. Padahal coba kalau seandainya hal-hal yang seperti itu lapang dada. Berarti lapang dadanya apa? Berarti belum rezeki. Berarti belum rezeki itu namanya. Lapang dada. Gak ada dendam ke siapapun. Semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika meninggal suaminya Abu Salamah, nangis, anak-anak nangis, Ummu Salamah sedih nangis. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam ke rumah, Ummu Salamah sedang nangis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuli, ucapkan wahai Ummu Salamah, daripada cuman kamu nangis-nangis doang, suamimu juga enggak bakal hidup lagi, mending kamu baca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha." Hafal doa ini setiap kita dapat musibah apapun. Ya, entah itu musibah, mungkin kita kehilangan sesuatu, kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan barang, kehilangan suami, kehilangan istri, entah itu meninggal ataupun cerai. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dengan musibahku ini dan berikan pengganti yang lebih baik. Ummu Salamah radhiyallahu anha sempat sama waktu itu berpikir, apa ada laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah, dari suami saya? Ini kan berarti suami yang baik. Kalau suami yang gak baik, tentunya istrinya senang kalau dia meninggal. Suami yang ditangisi oleh istrinya berarti suami yang baik. Apa ada yang lebih baik dari suami saya? Setelah itu Ummu Salamah radhiyallahu anha berpikir, tapi ini kan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus saya taati. Maka dia pun di tengah kesedihan membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dengan musibahku ini dan berikan pengganti yang lebih baik dari yang hilang. Setelah selesai masa iddah, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam melamar sebagai istrinya, Masya Allah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Percaya atau enggak percaya, kalau kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, ringan itu beban hidup. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Ini kita namanya ustadz itu udah pengalaman, dicurhatin orang, enggak anak muda, enggak ibu-ibu, enggak bapak-bapak, enggak nenek-nenek, enggak kakek-kakek. Yang memang hampir semua rata-rata curhatan itu ya karena berawal dari sempit dada. Karena berawal dari sempit dada. Sebenarnya gak ada apa-apa. Kalau kita hidup itu selalu lapang dada, kata Allah Azza wa Jalla, wa wada'na anka wizrak. Otomatis beban hidup kita itu ringan. Allah ringankan. Bahkan Allah gugurkan. Allah ringankan itu. Nah, saya kasih contoh sederhana saja. Kita mau ke Semarang, di Semarang cari alamat, tiba-tiba nyasar. Itu kalau kita sempit dada, ya Allah ini eman-eman bensinnya, waktunya gini, itu aduh rasanya mau tabrakin aja itu mobil rasanya. Belum lagi istri ngomelin melulu, makanya dari tadi suruh pakai Google, ini semua ribut. Ya Allah. Kalau sudah begitu, ketawa udah. Kadang-kadang begitu di satu tempat, Ustadz sampai di mana Ustadz, sudah ditunggu. Lu Ustadz kan patokannya ini Ustadz. Enggak tahu saya di sini. Wah Ustadz nyasar. Enggak, saya enggak nyasar tuh, lagi jalan-jalan. Nah, kapan lagi mau ke sini? Itu Ustadz mah ada aja caranya. Iya lagi jalan-jalan Mas. Tapi kan tambah jauh Ustadz, ya enggak apa-apa. Bensin nggak usah ngitung bensin. Kalau bensin nggak mau keluar ya mobil jangan dipakai. Selesai. Mau mobil bensin boros, yang boros itu kalau ditaruh di rumah mobil bensinnya habis tuh baru boros. Kalau mobil dipakai bensin habis ya itu realita, itu kenyataan.
Kenapa harus dipikirkan? Yang hilang-hilang bakal diganti oleh Allah kok. Begitu sudah datang ditunggu. Tadi lewat mana aja Ustaz? Lewat sana, jalan-jalan. Setengah jam lumayan jalan-jalan dulu. Jalan-jalan apaan? Di tengah jalan pusing. Nanya sana sini. Tapi apa? Itulah. Lapang dada itu enak. Lapang dada enak. Jangan pernah hidup kecil hati ketika kita dikucilkan orang, ketika kita dijatuhkan orang, ketika kita disinggung orang, ketika nggak usah. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, jangan pernah memikirkan 3 hal kalau kamu ingin hidup bahagia. Yang pertama, jangan pernah memikirkan miskin. Karena itu hanya akan menambah hidupmu barakallahu fikum sempit dada, sedih. Yang kedua, jangan pernah memikirkan orang yang pernah menyakitimu. Jangan pernah memikirkan orang yang pernah menyakitimu. Ya, kalau kita selalu memikirkan orang yang pernah menyakiti kita, walaupun suami atau istri sudah di dalam kubur puluhan tahun, setiap ingat masih dendam. Lewat rasanya ngambil batu kuburan mantannya dilemparin. Apa gunanya habis itu? Gak usah. Jangan pernah memikirkan orang yang pernah menyakitimu kalau kamu ingin hidup bahagia. Kenapa? Setiap kamu memikirkan orang yang pernah menyakiti kamu itu, kata Imam Ibnul Qayyim, yang ada hatimu akan selalu panas dan akan selalu dongkol. Dan habis itu gak ada gunanya. Yang ketiga kata beliau, jangan pernah memikirkan kekal di dunia. Karena itu kamu akan selalu menyebabkan kamu selalu hidup dalam hayalan dan angan-angan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Sekarang kita balik ayat ini. Bukan kita balik bacanya, kita balik cara memahaminya. Artinya berarti apa? Yang namanya orang hidup dengan penuh dengan beban hidup itu karena dadanya enggak lapang. Enggak lapang dia. Dia selalu menuntut di luar kemampuan dia. Dia selalu melihat dunia orang, kapan saya begitu, kapan seperti dia, kapan, kenapa saya begini. Kenapa yang lain itu suami istri kok romantis banget. Kemana-mana berdua begini-begini. Sementara saya kok dengan suami saya, sabar terima, itu sudah nasib-nasib. Nasib-nasib, kalau Anda laki-laki yang baik, kalau Anda wanita yang baik, Allah akan pisahkan dan Allah akan tunjukkan jodoh yang baik. Selesai, tidak usah selalu iri dengan dunia orang. Nah, jadi kalau kita balik pemahaman ayat ini, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, berarti orang kenapa selalu hidup penuh dengan beban. Sampai saking banyaknya beban, kadang-kadang senyum aja susah. Senyum aja susah. Makan kayak gak ada gairah, yang lain pada makan sate enak, dia makan gak ada, kayak udah mau mati aja. Kenapa? Sempit dada jawabannya. Ini kita balik pemahaman ayatnya ini. Wa wada'na 'anka wizrak. Makanya akan selalu fresh hidup kita kalau kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, ada cerita Arab kuno. Seorang wanita cantik jelita. Dapat suami jelek hitam. Ketemu Al-Imam Al-Asma'i. Al-Asma'i ini imam ahli bahasa Arab. Al-Imam Al-Asma'i ini ceritanya, ya mungkin yang ledek, mungkin apalah kepada si wanita ini. Kamu nggak eman-eman, kamu wanita cantik putih seperti itu, suaminya jelek hitam gitu kamu. Apa jawabnya si wanita ini? Ini kalau dibawa baperan bisa-bisa cerai nggak? Bisa-bisa cerai. Pulang ke rumah cerminan dia juga ya, malu sama orang ini semua. Itu kalau dibawa baperan si wanita ini bisa-bisa cerai. Tapi apa kata si wanita ini? Ketika dia ngomong, kamu gak malu? Kamunya cantik, putih, istrimu jelek, hitam. Apa si wanita ini katanya? Ya, bisa jadi mungkin suami saya jelek, hitam, tapi dia dulu dekat dengan Allah. Dia ahli ibadah, nyatanya dia rajin ibadah. Dia ahli ibadah, sehingga Allah Azza wa Jalla memberi imbalan karena dekatnya dengan Allah, imbalan saya. Wanita cantik. Saya cantik bisa jadi, tapi karena jauh dari Allah, ibadah mungkin kurang, akhirnya Allah azab saya, jodohnya begitu ya, terima aja udah. Sadar. Nah, kalau begitu kan enak.
Udah nggak cerai-ceraian, udah. Suami saya jelek-jelek tapi yang penting dekat dengan Allah, berarti saya ini adalah imbalan suami saya karena dia dekat dengan Allah. Saya jelek-jelek jodoh, pecantik jeleknya begitu, ya jodohnya begitu, ya berarti itu hukuman dari Allah bagi saya. Supaya saya introspeksi diri. Kan enak, ringan itu. Ringan. Tapi coba kalau dibawa kepada baperan, wah bisa-bisa sampai terjadi perceraian. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Coba ini 3 ayat ini aja, dari 3 ayat ini aja subhanallah. Makanya saya kenapa senang ngajar tafsir, banyak tempat saya ngajar tafsir. Karena itu bagaimana Al-Quran ini obat. Kita jadikan Al-Quran ini kan kata Allah sebagai obat. Tapi yang namanya obat itu akan bermanfaat kalau kita tahu baca tata cara penggunaannya. Kita tahu kapsul habat soda, herbal, obat. Tapi kalau kita nggak baca tata caranya, kenapa kita nggak bisa baca? Begitu sampai ke rumah katanya obat 1 botol kapsul habat soda, telan langsung minum air. Habis itu masuk kuburan. Kenapa? Anda memang benar minum obat, tapi nggak tahu tata caranya. Nggak baca dulu resep dokternya, nggak baca dulu peraturan pakainya. Sama Al-Quran juga begitu, obat. Tapi akan menjadi obat kalau kita tahu isinya, kita fahami maknanya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Alladzi anqadha dhahrak. Yang membebani pundakmu dalam hidup. Sudah sempit dada ditambah lagi dengan dosa. Itulah yang menjadi beban dalam hidup kita ini. Itu yang menjadi beban dalam hidup kita. Beban pikiran, beban apa semuanya. Sebenarnya kalau kita hidup lapang dada, barakallahu fikum, itu akan nikmat luar biasa. Seorang A'rabi dipanggil oleh Khalifah Harunur Rasyid ke istana. Setelah dibawa keliling istana, diperlihatkan kemewahan-kemewahan istana. Begitu keluar dari istana ditanya oleh Khalifah Harunur Rasyid, mana yang lebih baik? Istana saya atau rumah kamu, wahai Badui? Si Arab Badui ini dengan santai mengatakan, wallahi demi Allah, rumah saya lebih bagus berlipat-lipat dari punya Anda. Marah Khalifah Harunur Rasyid. Kenapa? Rumah saya jelek-jelek itu milik saya. Saya di sana raja. Di sini bagus-bagus milik Anda. Di sini saya jadi budak, ngapain? Harunur Rasyid baru faham. Sadaq, engkau benar. Engkau benar. Tapi coba kalau nggak lapang dada, pulang ini si Arabi nggak bisa tidur. Ya Allah, tadi yang saya lihat di sana, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kapan saya punya itu, ya Allah, kapan. Nggak bisa tidur. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Yang menjadi beban dalam hidupmu, yang membebani pundakmu dalam hidupmu. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, sebenarnya semua itu adalah problem hidup kita itu adalah karena banyak pikiran kita. Karena dada kita enggak lapang. Jangan pernah sedikit pun memelihara dendam kepada seseorang dalam hidup kita ini. Kalau kita ingin hidup bahagia. Kalau kita ingin hidup lapang dada. Lepaskan. Ya, namanya orang bermasalah, kita bermasalah dengan orang, nggak cocok dengan orang, itu ya manusiawi lah. Itu manusiawi. Tapi kan bedanya apa? Kalau orang yang nggak punya akhlak, kalau dia sudah nggak cocok dengan orang, kalau dia sudah benci dengan orang, itu dikampanyekan. Dia cari orang lain untuk benci orang yang dia benci. Ini nggak benar. Saya misalnya nggak cocok dengan seseorang, itu manusiawi lah. Tapi udah diam-diam. Jangan kemudian menjelek-jelekan, menampakkan itu dendam, hasad, jangan. Karena itu hanya akan menjadi malapetaka dalam hidup kita. Makanya coba lihat ya, biasanya orang yang hidup gampang, sering bercanda, nggak tersinggungan, nggak baperan. Walaupun kadang-kadang kita sampai ngomongnya, kadang kita sendiri nggak enak. Aduh,
Saya kok ngomongnya segitu tadi ya. Tersinggung gak dia ya? Ternyata enggak. Orang seperti itu biasanya kelihatan sehat terus itu. Kelihatan ketemu dari jauh udah ramah duluan dia. Kenapa enggak ada beban? Orangnya no problem. Subhanallah. Itulah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Nuaiman. Sering membuat ketawa Rasulullah. Ada penjual madu di Madinah dipanggil, sini, tolong kasihkan madumu pada orang yang punya rumah itu. Datang ini penjual madu, nggak tahu kalau itu rumahnya Rasulullah. Tok pintu, Rasulullah dikira dikasih. Diambil madunya, Rasulullah masuk, tutup pintu. Lama, ini orang kok nggak bayar-bayar madunya. Yang penjual madu ketok pintu lagi. Oh, bayar dong. Bayar dong madunya. Loh, kenapa saya ditagih? Kan saya dikasih, kata Rasulullah. Enggak, saya enggak ngasih Anda. Terus, tadi disuruh itu yang nyuruh, katanya suruh kasih Anda, terus nagih ke Anda. Nuaiman, Nuaiman, kata Rasulullah. Kerjanya Nuaiman. Panggil. Apa maksudnya kamu begini? Ya Rasulullah, saya ini ingin sekali memberikan sesuatu kepada Anda ya Rasulullah. Tapi saya nggak punya apa-apa. Ya kebetulan ini ada penjual madu, biar laku madunya. Biar madunya laku, saya suruh kasih Anda, suruh nagih Anda. Astagfirullahaladzim. Datang orang Arab dari pegunungan, naik unta yang untanya mahal, besar, bagus. Si Arab Badui ini kemudian masuk bertamu pada Rasulullah, ngobrol dengan Rasulullah, ada pertanyaan, parkir ontanya di luar. Pada saat itu ada Hamzah, ada Ali di luar, mulailah bercandai Nuaiman. Nuaiman, ini onta kayaknya kalau disembelih luar biasa, ini enak. Dagingnya empuk ini kayaknya kalau disembelih ini. Nuaiman gak mikir panjang, ambil pisau sembelih. Gak mikir panjang, ambil pisau sembelih itu onta semuanya, Hamzahnya, Ali kabur semuanya, lari semuanya. Aduh, ini berat urusannya ini kalau Rasulullah keluar. Sudah pucat semua. Sementara Nuaiman setelah kejadian lari menyembunyikan diri. Lewatlah seorang sahabat Al-Miqdad sedang gali sumur. Tolong izinkan saya untuk sembunyi di dalam sumur kamu. Kenapa emangnya? Saya sedang dikejar orang. Siapa yang ngejar kamu? Gak usah tahu, pokoknya tolong saya diselamatkan. Gak usah tahu, pokoknya tolong saya boleh gak sembunyi. Dengan syarat kalau ada yang nanya, jangan diberitahu. Ya udah, masuk. Setelah ngobrol dengan Rasulullah, keluar ini Arabi ini. Mau keluar, untanya sudah mayat. Ontanya sudah mati. Teriak si Arabi ini, wah napatah. Teriak. Ya Allah, betapa nasibnya onta saya mati udah. Ya Allah, ini kan Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya perasaan. Kenapa? Ini Arabi, kepala suku kaumnya. Dia datang mengikrarkan keislaman, menanyakan Islam, di mana kalau dia masuk Islam ya kaumnya Islam. Lah ini barusan kenal Islam, ontanya udah disembelih. Apa enggak tercemar itu nama Islam? Barusan mau masuk Islam, barusan tanya-tanya tentang Islam, saya sudah diperlakukan oleh orang Islam begini. Ya Allah, ada apa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar, ya Rasulullah, lihat tuh unta saya. Berlinang matanya Rasulullah berkurang. Siapa ini yang melakukan? Hamzah, Ali, di situ ada semuanya. Dengan lemas menjawab, Nuaiman ya Rasulullah. Dicari, Rasulullah mengatakan, carikan onta yang lebih bagus dari ontanya. Jadikanlah onta yang lebih bagus dari ontanya si Arabi ini, kasihkan. Itu penggantinya. Sehingga dia merasakan nyaman dengan Islam, karena merasa tergantikan hartanya, gantikan, kasih. Setelah itu, berangkatlah Rasulullah, Ali, Hamzah, dan yang lainnya cari Nuaiman. Ketemu Al-Miqdad sedang gali sumur. Al-Miqdad ditanya,
kamu lihat ada Nuaiman lewat sini. Aduh, tadi sudah perjanjian gak boleh ngaku kalau dia lagi di sumur. Sementara ini yang nanya Rasulullah. Aduh, gimana caranya? Al-Miqdad menjawab, saya nggak tahu tapi matanya melirik. saya nggak sesuai perjanjian, nggak boleh nunjukkan ngaku tapi matanya melirik. Akhirnya orang pun faham. Kemudian Rasulullah melihat ke dalam sumur, ternyata Nuaiman lagi ngumpet di situ. Ada apa kamu, Nuaiman? Keluar penuh dengan tanah. Dihukum oleh Rasulullah? Enggak, Rasulullah tetap aja lapang dada. Kenapa kamu lakukan? Apa jawab Nuaiman? Ya Rasulullah, jangan tanya saya dong. Tanya kepada yang ikut-ikut Anda itu. Itu Hamzah, Ali. Tanya siapa yang nyuruh saya. Tanya ke mereka siapa yang nyuruh saya. Subhanallah. Jadi memang ada aja. Orang-orang yang seperti ini biasanya akhirnya jadi banyak kenangan, jadi sehat tuh biasanya. Kenapa? Bercanda. Nuaiman yang terkenal dengan mudhikun Nabi, yang suka membuat tertawa Nabi SAW, ikut bersama Abu Bakar di Syam, sampai pegawainya Abu Bakar dijual. Datang sampai di Syam, pegawainya Abu Bakar disuruh jaga makanan. Disuruh jaga makanan, Abu Bakar cari dagangan, pulang-pulang di mana itu? Kokinya kita, sudah saya jual di pasar. Kok bisa? Dijual sebagai budak. Datang minta makan. Saya minta makan. Saya lapar. Kata koki ini saya nggak bisa memberikan. Karena wasiat dari Abu Bakar, pokoknya makan bareng-bareng. Nunggu Abu Bakar baru boleh makan. Kasih saya makan. Kalau kamu nggak kasih saya makan, saya akan bikin perhitungan sama kamu. Tetap saya nggak akan kasih. Nuaiman ini datang ke pasar budak di Syam. Lihat ada juragan-juragan yang biasa jual beli budak. Kalian mau beli budak saya nggak? Harganya murah aja. Kenapa murah? Ada aibnya. Apa aibnya? Dia tidak pernah merasa diri sebagai budak. Dia selalu mengatakan saya bukan budak, itu aibnya. Maka beli dengan murah. Begitu diambil, saya bukan budak. Nah, benarkan berarti aibnya. Emang dia bukan budak. Tapi kata Nuaiman, ini aibnya dia. Dia nggak pernah merasa budak, dia selalu merasa merdeka. Jadi selalu dia akan mengatakan saya bukan budak. Aibnya itu udah. Makanya dibeli murah. Saya bukan budak, dibawa tetap dijual di pasar. Budak dibeli. Datang Abu Bakar, mana? Nuaiman mana itu? Sudah saya jual. Sudah saya jual. Ya Allah, sahabat dijual sebagai budak. Mana kamu jual? Di sana. Ditatang, masih dijual di pasar, perlu dijual sebagai budak. Abu Bakar radhiyallahu anhu akhirnya membeli kembali, menembusnya kembali, dibeli, dibawa pulang sampai di sana. Kata perawi, sampai Rasulullah menjelang ajal setiap ingat kasus itu tertawa terbahak-bahak dari kasus itu. Jadi hiduplah lapang dada. Alam nashrah laka sadrak. Seberat apapun problem yang kita hadapi, kalau kita selalu hidup lapang dada, yakinlah dengan jaminan dari Allah, wa wada'na anka wizrak, beban itu akan ringan. Sekecil apapun beban hidup kita, kalau kita sempit dada akan menjadi berat itu beban hidup. Akhirnya jadi penyakit, akhirnya jadi macam-macam. Hiduplah dengan lapang dada. Kemudian wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Kemudian ayat yang berikutnya, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan namamu. Artinya ada dua makna di sini. Maksudnya Allah Azza wa Jalla mengangkat, memuliakan Nabi SAW dengan ditinggikan nama dan sebutannya. Tidak pernah kita mengucapkan kalimat syahadat kecuali mesti digandeng dengan menyebut nama Muhammad SAW. Makna yang kedua perhatikan ya ikhwan. Wa rafa'na laka dzikrak. Orang yang selalu hidup lapang dada namanya baik. Namanya harum. Namanya harum. Bandingkan dengan orang yang hidup baperan. Wa rafa'na laka dzikrak.
Orang akan disenangi orang banyak, orang akan namanya menjadi baik. Kenapa dia selalu lapang dada? Gak pernah memanfaatkan orang, gak pernah sakit hati pada orang kalaupun dia misalnya ada sesuatu masalah. Dia biasa, namanya masalah hidup itu adalah realita yang tidak bisa kita hindari. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Kata Allah Azza wa Jalla, kami jadikan kalian ini, wahai manusia, satu dengan yang lain saling memfitnah. Sebagai fitnah. Satu sama yang lain saling memfitnah. Atasbirun, tujuannya apa kata Allah? Supaya terlihat siapa yang bersabar. Wa kana rabbuka basira. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Ini juga fakta dan kenyataan. Tidaklah orang-orang itu tersesat setelah mendapatkan hidayah kecuali dia mesti setelah itu jago debat. Kalau kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa kenyataannya. Ada orang yang tadinya belum kenal apa-apa loh, bahkan belum sholat, belum ngaji, sholat aja belum kok. Nurut, manut, dia mulutnya menghargai orang, menghormati orang. Tapi begitu ngaji, tapi dengan salah, cara yang salah, ngajinya salah, sudah mulai pintar ngomong. Sudah mulai kerjanya mendebat, menjatuhkan orang, menjelekkan orang, itu salah, ini salah, itu ini. Aneh ini orang. Itu hati-hati. Kamu dulu sebelum ngaji begini enggak? Enggak, kok aneh. Ya itulah Rasulullah mengatakan, orang bedanya orang yang sesat dari asalnya memang dia sesat, dengan orang yang sesat setelah dia mendapat petunjuk. Dengan sesatnya orang yang setelah ngaji, setelah mendapatkan hidayah. Sesatnya orang yang setelah mendapatkan hidayah, setelah ngaji apa? Mulutnya suka debat. Suka menjatuhkan orang, suka ini, suka menggibai orang, suka ini. Seakan-akan kunci surga di tangan dia. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi idza utul jadal. Illa utul jadal. Pintar debat setelah itu. Suruh ngaji gak mau. Suruh ngimamin gak mau. Saya gak mau sholat di belakang dia. Bacaannya gak bagus ini. Udah kalau gitu kamu yang ngimamin. Aku gak bisa baca. Aku gak bisa baca kenapa? Banyak ngomong. Debat. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya subhanallah, dari awal ayat ini, kalau kita baca dalam sholat malam, kalau kita sedang banyak masalah dalam hidup kita, kemudian baca ayat ini dengan suara yang indah, jinnya keluar insyaAllah. Fahami maknanya, resapi artinya. Alam nashrah laka sadrak. Di kereta, di mobil, di bis, kita lagi sedih, bacalah ayat ini. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Semesti di balik kesusahan itu ada kemudahan. Jangan pernah stres, apalagi putus asa. Kan pernah saya jelaskan kan, kalau orang sudah putus asa itu bahasa Al-Qur'annya tayasu. Dalam surat Yusuf kan ada. Ya bunayya adhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillahi illa al-qawmul kafirun. Yakub berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, berangkatlah kalian ke Mesir dan carilah Yusuf dan Bunyamin. Wala tayasu, jangan pernah putus asa. Itu bahasa Al-Quran. Kalau Anda putus asa dengan kehidupan dunia karena problem Anda lah yang dinamakan tayasu. Bahasa Al-Quran, wala tayasu min rahillah. Gak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang merugi, orang-orang kafir. Jadi ada apa ketika kita di jalan, safar, apa saja, ada kesulitan. Ini kok susah amat sih? Gak usah bilang susah. Kenapa? Omongan itu adalah doa. Gak usah bilang susah. Alah biarin. Susah juga. Fa inna ma'al usri yusra. Ntar lagi Allah beri kemudahan kok. Sabar aja.
Kuncinya hidup itu adalah sabar, tawakal, doa. Sabar, tawakal, doa. Mesti Allah beri kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di sini ada satu sisi bahasa Arab. Kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, lan yagliba usrun yusraini. Apa makna ucapan Ibn Abbas ini? Artinya setiap kita mengalami satu kesusahan, itu sebenarnya ada dua kemudahan yang menunggunya. Kuncinya sabar. Kenapa dari ayat ini? Di dalam bahasa Arab, ada satu kalimat diulangi dengan al, tapi dengan al diulangi. Satu kalimat berulang dengan al, itu berarti intinya satu. Ada satu kalimat diulangi tanpa menggunakan al atau alif lam, itu berarti dua. Kita lihat ayat ini. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Al-yusr diulangi dua kali. Kemudahan diulangi dua kali. Tapi dengan apa? Diulangi. Kesusahan dulu. Kesusahan diulangi dua kali. Fa inna ma'al usri yusran. Kesusahan usr diulangi dua kali. Tapi dengan apa? Al. Alif lam. Berarti intinya satu. Intinya satu sebenarnya. Walaupun dua kali terulang tapi satu. Sementara yusran diulangi dua kali tanpa menggunakan alif lam berarti dua. Artinya apa? Setiap satu problem, satu kesusahan yang kita hadapi sebenarnya ada dua kemudahan yang sedang menanti. Tinggal kuncinya adalah sabar. Dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla mengatakan, ajibtu min qunuti ibadi wa qurbi ghiyarihi. Saya benar-benar sangat heran dengan keputusasaan hamba-hambaku ini. Cepat sekali putus asa. Padahal sebenarnya yang namanya perubahan keadaanmu itu pada saat kamu sudah buntu, tidak ada solusi. Wa qurbi ghiyari. Padahal sebenarnya ujian itu pada saat sudah puncak, sudah benar-benar mentok, tidak ada lagi, kamu mikir tidak ada lagi. Itu sebenarnya sudah disitulah pertolongan Allah tiba itu. Tapi justru itu juga kadang-kadang orang putus harapan, putus asa. Wakur bigiyari. Jadi sebenarnya disitulah ketika, karena apa? Allah akan menguji dulu. Coba anda ini diuji dulu, sabar nggak ini anda ini? Ajibtu min qunuti ibadi wakur bigiyari. Karena sebenarnya disitulah sebenarnya ujian itu. Ketika kita mendapatkan ujian, makin berat, makin sabar, makin berat, makin sabar, disitulah. Contohnya siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub. Di puncak penderitaan orang semua menjauhi dia, yang ada hanya setia istrinya yang setia. Allah Azza wa Jalla membebaskannya dari penyakit. Jadi, ajibtu min qunuti ibadi wa qurbi ghiyarih. Tidak ada satupun kesusahan di dunia ini kecuali mesti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kita buka pintu langit itu dengan doa. Kalau memang kita benar-benar lagi susah banget, lagi ada masalah, Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka doanya, la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Kalau memang benar-benar berat masalah yang kita hadapi. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi sebenarnya Allah Azza wa Jalla pada saat memberikan ujian, cobaan dalam hidup kita, itu sebenarnya Allah sedang memanggil kita, ayo kamu jangan jauh dari saya, ayo dekat. Ayo dekat ke saya. Panggil saya, panggil. Dekat. Kapan sih kita ini cari dokter? Cari dokter kan kalau sakit. Lagi sehat lewat depan dokter, pergi toh. Tapi kalau udah sakit jam 2, jam malam, 3 malam cari dokter. Sama, kita juga ketika Allah Azza wa Jalla menguji kita, itu Allah sedang memanggil kita. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
Berarti kuncinya apa kalau kita ini putus asa? Mental kita yang cengeng. Mental kita yang cengeng. Masya Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau kita mau melihat kasus-kasus yang seperti ini, kisah-kisah yang seperti ini, Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW di Makkah bagaimana coba? Nabi Ibrahim SAW dibakar. Nabi Isa, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada akhirnya apa? Semua prinsipnya di balik kesusahan ada kemudahan. Nabi Ismail bersama ibunya Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim di padang pasir. Enggak ada orang. Kurma hanya beberapa biji, air satu gentong kecil. Tanpa pamit Ibrahim pergi. Ini kalau istri zaman sekarang kayaknya bisa-bisa kita samplongin pakai sandal dari belakang. Ibrahim ninggalin bayinya Ismail dan Hajar di padang tandus, pergi tanpa pamit dan ngomong. Nggak nitip pesan, nggak ngomong mau kemana, pergi gitu aja. Hajar ngejar. Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna fi hadzal wadi. Itu tradisi Arab. Ya, nggak kayak kita orang di Indonesia manggil suami bi, panggil istri mi, itu nggak boleh sebenarnya. Orang Arab panggil suami panggil namanya, sama istri juga panggil namanya, atau paling banter-banter Abu Fulan, siapa anak pertama gitu, itu bagus. Tapi kalau biasa gitu, Hajar manggil Ibrahim, Ibrahim, nggak panggil Mas Ibrahim, nggak panggil Pak Ibrahim, nggak ada, nggak panggil Abu Ismail, ya. Ngejar di belakang, Ibrahim, kemana engkau pergi meninggalkan saya di sini dengan anakmu? Tidak ada manusia, makanan, minuman sedikit. Tidak peduli. Ibrahim gak noleh sama sekali. Kebayang gak kalau istri zaman sekarang? Woi, dengar gak? Pergi. Ibrahim terus ke depan. Ngejar lagi. Ibrahim, kemana engkau pergi meninggalkan saya dan anakmu di sini? Enggak noleh Ibrahim, jalan terus. Masya Allah. Itu luar biasa mentalnya ya, istri zaman dahulu. Sampai ngejar ketiga kali Hajar terus mengikuti Ibrahim. Putus asa Hajar pun dengan kecerdasan bertanya, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Wahai Ibrahim, saya tanya sekarang ketiga kalinya. Kamu meninggalkan saya dan anakmu di sini lalu kamu pergi, apa ini karena perintah Allah? Ibrahim menjawab tanpa menoleh, na'am, iya. Subhanallah. Jawaban seperti itu aja Hajar sudah bisa menjabarkan. Tidak perlu dijelaskan, kamu sabar ya di sini ya, kamu baik-baik ya anaknya diurusin, kamu begini. Gak perlu. Kenapa? Wanita cerdas sudah bisa mensarah sendiri kok. Naam, udah itu aja. Apa jawab Nabi Hajar? Idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau memang kamu meninggalkan saya karena perintah Allah, berarti Allah tidak bakal menterlantarkan saya dan anak saya di sini. Yakinnya luar biasa. Masya Allah. Pergi Ibrahim. Beberapa hari habis minuman, habis kurma, habis anak merengek mau nyusu air susu kering. Hajar bolak-balik Bukit Safa, Marwah, Bukit Safa, Marwah. Sampai di Bukit Safa berdoa kepada Allah menghadap Ka'bah berdoa. Sampai di Bukit Marwah menghadap Ka'bah berdoa. Sambil lirik kiri kanan ada orang lewat. Gak ada sama sekali. Di sini catatan yang wajib kita pelajari, yang wajib kita ambil adalah kesabaran dan keyakinan bahwa selama kita dekat dengan Allah, Allah tidak akan pernah terlantarkan kita. Yang kedua, bahwa yang namanya rezeki tidak mesti yang nyari itu yang dapat. Yang nyari pontang-panting lari Bukit Safa, Bukit Marwah siapa? Hajar. Yang dapat siapa? Bayi. Aneh. Subhanallah. Memang kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Hajar sampai pegal kakinya. Iya, kalau Bukit Safa Marwah seperti sekarang itu pakai AC. Tertutup, pakai AC, nggak begitu tinggi. Ini dulu pasir terjal kan? Panas, lari dari Bukit Safa, Bukit Marwah sampai di Bukit Marwah berdoa, ya Allah, Bukit Safa berdoa, lari lagi sampai 7 kali.
Yang nyari nggak dapat. Yang nggak nyari malah dapat. Itulah rezeki. Tiba-tiba Hajar mendengarkan kok kayak ada suara air. Kok mendengarkan suara binatang. Ini binatang ini kerjanya cari air. Jangan-jangan anak saya dimangsa. Begitu balik ternyata sudah terpancar air di bawah telapak kakinya Ismail, di bawah tumitnya Ismail yang menghentakkan kakinya di padang pasir karena kehausan, kelaparan. Bayi kalau udah nangis menghentakkan tumitnya, dia terpancar dari situ. Subhanallah. Hajar kemudian datang sambil membendung air dan mengatakan zam-zam, 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 zam-zam. Kumpul, kumpul, kumpul. Itu zam-zam maknanya. Kata Rasulullah, yarhamullahu Hajar. Semoga Allah merahmati Hajar. Kalau seandainya dia tinggalkan itu air, lakana ainan ma'ina. Kalau seandainya dibiarkan tidak dibendung akan menjadi sungai. Jadi ini pengalaman berarti belum tentu yang cari, belum tentu yang kerja itu yang dapat. Belum tentu yang capek itu yang kaya. Belum tentu yang cari itu yang dapat. Ini bayi Hajar Ismail malah dia yang dapat rezeki. Subhanallah. Kadang-kadang rahasia Allah, takdir Allah itu enggak masuk akal. Subhanallah. Yang penting di sini fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang terakhir kata Allah Azza wa Jal, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kuncinya dua. Jika engkau sudah selesai menyelesaikan suatu aktivitas, farghab. Apa namanya? Fa idza faraghta fansab. Fansab. Maka beristirahat demi untuk kerjaan yang berikutnya. Wa ila rabbika farghab. Artinya kalau kita balik memahami ayat ini berarti apa? Allah sudah menjamin setiap kesusahan apapun yang kita hadapi mesti ada kemudahan, tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Jangan pernah menyerah, apalagi putus asa atau alias putus asa. Yang kedua, jangan pernah menyerah berdoa. Itu kuncinya. Kalau kita sudah putus asa, artinya sudah. Bagaimana mungkin? Fa'idha faraghta fansab. Artinya apa fansab? Artinya kalau kamu sudah menyelesaikan suatu kerjaan, suatu aktivitas, maka sudah kamu bersiap, beristirahat untuk aktivitas berikutnya. Artinya apa? Jangan pernah putus asa berusaha. Jangan pernah menyerah. Aduh, kayaknya sudah nasib saya, kayaknya tetap begini. Jangan, salah. Nggak ada istilah seperti itu. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah berpasrah kepada nasib. Kayaknya sudah nasib, sudah takdir saya tetap seperti ini. Nggak boleh. Nggak ada istilah begitu. Yang kedua, jangan pernah menyerah untuk berdoa kepada Allah. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu kuncinya Allah memudahkan kita. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita selalu bertakwa kepada Allah, ada aja jalan keluar dari Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi jalan keluar, memberikan rezeki dari sisi yang dia tidak pernah duga. Jadi sekali lagi inilah ayat-ayat Al-Quran yang merupakan obat dalam hati kita, obat dalam kehidupan kita. Kapan kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita, maka akan selalu menjadi penghibur, menjadi penasehat, menjadi pelipur, lebih daripada obat. Lebih daripada obat jantung, lebih daripada obat segalanya. Kenapa? Al-Quran yang menenangkan kita. Setiap kita menghadapi masalah apapun, coba itu baca kisah-kisahnya para nabi. Kita akan tenang. Naam. Intinya satu, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Naam, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Di sini ada pertanyaan dari ibu-ibu ini di lewat WA dikirim. Assalamualaikum, ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya kalau kita jualan misal kue dengan harga sama, tapi timbangannya berbeda. Pakai takaran kira-kira ada yang besar dan ada yang agak kecil dengan harga yang sama. Mohon penjelasannya. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dimintai oleh sahabat untuk menetapkan harga pasaran. Ya Rasulullah,
sya'ir lana atau sa'ir lana. Ya Rasulullah, tolong tetapkan harga pasaran. Para sahabat, sebagian sahabat meminta kepada Rasulullah agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan harga pasar supaya tidak ada orang yang menjual lebih dari itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha huwal musa'ir. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak menetapkan itu, menentukan itu. Dan saya ingin bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak ada ganjalan dengan kalian, tidak ada urusan dengan kalian. Jadi nggak ada masalah. Artinya apa? Saya ingin bertemu Allah dengan tidak ada urusan dengan kalian. Maksudnya kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan harga, misalnya harga gandum sekian, kan beda-beda jenisnya. Yang pertama, yang kedua kan beda-beda kulaannya orang. Yang ketiga kan beda waktu, beda harga. Sehingga tidak menutup kemungkinan kalau misalnya saya beli harga saya lebih tinggi, saya mau jual dengan harga saya yang lebih tinggi tapi Rasulullah melarang, otomatis kan saya rugi. Dan kalau saya rugi kan akhirnya jengkel kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah tidak mau berurusan dengan umatnya kalau masalah dagang. Nah, jadi kalau masalah harga enggak ada masalah. Dengan kue yang misalnya bahkan mungkin yang lebih kecil lebih mahal harganya daripada yang besar, atau mungkin besar kecil harganya sama, itu enggak ada masalah, karena itu semuanya kembali kepada kebijakan sang penjual itu sendiri, bukan enggak ada campur tangan dari siapapun, dan tidak ada di sini unsur halal haram, nanti takutnya dosa, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, barakallahu fikum, karena terkadang masalah bentuk apapun juga cara mengolahnya yang lama, atau mungkin kadang bahan-bahannya yang bikin mahal, semua itu akan ada hitungannya. Sehingga enggak ada masalah di sini, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Fadhal. Kahwa dulu. Masya Allah, alhamdulillah.